Bayangkan, di tengah rimba Nusantara, terpendam batu kuno bertuliskan aksara misterius, yang umurnya bisa jadi jauh lebih tua dari prasasti di Mesir atau Mesopotamia. Sebagian orang berani berspekulasi bahwa batu prasasti kuno ini adalah jejak peradaban maritim besar. Peradaban sehebat Atlantis yang pernah berdiri di Kepulauan Nusantara ribuan tahun lalu, sebelum akhirnya lenyap ditelan bencana alam dahsyat. Terdengar seperti legenda, namun nyatanya inilah kontroversi yang sampai sekarang masih memicu debat sengit di kalangan sejarawan, arkeolog, dan masyarakat pencinta sejarah. Sejarah resmi mencatat prasasti tertua di Indonesia adalah Prasasti Yupa di Kutai, Kalimantan Timur, sekitar abad ke-4 Masehi. Prasasti beraksara Palawa dan bahasa Sanskerta ini menceritakan Raja Mulawarman, Raja Besar Kutai, yang memberi hadiah besar kepada para Brahmana. Inilah tonggak sejarah Nusantara yang diakui akademisi. Coretan-coretan simbolik di Goa Leang-Leang, Sulawesi, batu-batu Pasema, Sumatera Selatan, hingga motif gores di Gunung Padang, Jawa Barat semua memunculkan tanda tanya. Mungkinkah itu bentuk tulisan kuno, jauh sebelum Pahlawa muncul? Tetapi, di luar itu, ada banyak batu-batu bertulis, atau bergambar yang jauh lebih misterius. Sebagian peneliti independen menduga motif-motif itu adalah semacam proto-aksara simbol atau tanda bunyi yang digunakan nenek moyang ribuan tahun sebelum sistem tulisan formal berkembang. Atlantis digambarkan sebagai negeri maritim makmur, teknologi maju, dengan armada kapal hebat, namun tenggelam akibat bencana alam. Dan prasasti tua di bebatuan Nusantara adalah bukti kecil yang masih tersisa dari peradaban besar itu. Secara geografis, ciri-ciri ini mirip dengan Sundalen dataran luas yang ribuan tahun lalu menyatukan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Semenanjung Malaya, lalu tenggelam ketika zaman es berakhir dan air laut naik. Motif di Leang-Leang misalnya masih dianggap sekadar gambar seni prasejarah, bukan tulisan. Masih banyak batu yang belum diterjemahkan, masih banyak situs purbakala Nusantara yang terbengkalai karena keterbatasan anggaran. Dan dalam ruang kosong itu, tumbuhlah spekulasi bahwa prasasti super kuno Nusantara bisa menjadi kunci sejarah dunia yang belum terungkap. Coretan di Pasemah pun dinilai lebih sebagai simbol magis, bukan alfabet. Bahkan ada dugaan, motif-motif di Leang-Leang yang berusia 40.000 tahun adalah petunjuk bahwa manusia di Nusantara sudah mencoba menyampaikan pesan lewat simbol. Bahkan, bisa dikatakan Nusantara adalah pusat pengetahuan awal yang kemudian hilang. Mungkin ditelan banjir purba, letusan gunung, atau bencana besar lainnya. Pertanyaan-pertanyaan ini membuat banyak orang teringat pada dongeng Atlantis. Karena siapa tahu, di balik goresan samar itu, ada cerita besar tentang perdagangan, kerajaan, atau bencana purba yang belum pernah tercatat sebelumnya. Sama seperti Atlantis yang hilang, prasasti Nusantara pun seolah menantang kita untuk menyingkapnya sedikit demi sedikit. Letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir bandang, semua itu pernah melanda wilayah ini berulang kali. Mungkin itulah alasan mengapa jika benar pernah ada peradaban sehebat Atlantis di sini, peninggalannya terkubur begitu dalam, hanya meninggalkan prasasti atau fragmen kecil yang kini sulit dibaca. Pemerintah harus menyeimbangkan rasa hormat budaya masyarakat adat dengan keingintahuan ilmiah. Bukti bahwa nenek moyang kita kreatif, artistik, punya keyakinan spiritual mendalam, serta mengabadikan pesan mereka di atas batu untuk generasi-generasi setelahnya. Karena di mata warga, prasasti-prasasti itu bukan hanya batu, melainkan pusaka hidup yang tak boleh sembarangan disentuh. Dan disinilah kontroversinya. Kalau benar manusia Nusantara sudah menulis ribuan tahun lalu, maka peradaban kita tidak kalah dengan bangsa Mesir atau Mesop. Karena jika kita kehilangan prasasti itu, kita kehilangan jendela masa lalu yang tidak ternilai harganya. Mereka diyakini punya ruh, punya cerita, dan dijaga oleh leluhur. Tidak sedikit orang yang datang berziarah, membawa sesaji, atau bermeditasi di dekat prasasti yang sudah hitam dimakan lumut. Bukan hanya tentang huruf di batu, tapi juga tentang identitas kita sebagai bangsa besar yang berakar jauh di masa lampau. Untuk membongkar fakta secara ilmiah, memverifikasi hipotesis liar, lalu menuliskannya kembali dengan data kuat. Penanggalan radiokarbon, uji mineral, digital scanning, semua terus dicoba. Harapannya, suatu saat kita bisa memecahkan teka-teki ini. Apakah benar ini jejak kerajaan maritim sehebat Atlantis? Atau hanya karya seni manusia purba yang terputus oleh zaman? Karena kalau terbukti bahwa leluhur Nusantara sudah menulis sebelum Mesopotamia,
maka kita layak berdiri tegak sebagai bagian dari peradaban tertua dunia. Ritual-ritual itu adalah warisan turun-temurun, seolah menjadi jembatan antara dunia sekarang dengan dunia nenek. Mereka yang percaya teori ini biasanya merujuk legenda Atlantis yang dicatat Plato menurut para pendukungnya. Bisa jadi Sundalan, tetapi ilmuwan arkeologi arus utama menolak klaim tersebut. Mereka menegaskan, belum ada bukti struktur bahasa yang jelas dari batu-batu bergambar itu. Namun daya tarik teori ini terus hidup. Mengapa? Karena masih banyak area yang belum diteliti dengan batu-batu itu bukan sekadar benda mati. Dan inilah yang membuat penelitian di situs-situs prasasti kuno. Kalau benar masih ada aksara kuno di sana, siapa penulisnya? Dari mana datangnya? Mengapa bisa muncul di kepulauan tropis jauh dari peradaban Eurasia? Beberapa pengamat menyarankan penelitian lintas disiplin, menggabungkan ahli linguistik kuno, geologi, arkeologi, hingga teknologi digital, untuk memindai detail batu-batu itu, tanpa merusak struktur atau tidak. Nusantara adalah salah satu kawasan dengan sejarah geologi paling dramatis di dunia. Tetapi bukankah itu justru tantangan bagi generasi masa kini? Dan meski pada akhirnya nanti, semua hanya terbukti sebagai motif hias atau gambar simbol magis, tetap saja, itu adalah kebanggaan luar biasa. Sampai sekarang, prasasti tertua di Indonesia. Sahabat sejarah, penting untuk kita pahami. Misteri prasasti tertua Nusantara bukan sekadar persoalan tulis-menulis mata. Ini adalah potongan puzzle, peradaban, potongan kisah yang hilang, entah di mana. Mungkin masih terkubur di bawah lapisan tanah, atau bahkan tenggelam bersama wilayah Sundalan ribuan tahun lalu. Kisahnya seperti Atlantis menjadi legenda karena tak ada catatan utuh yang selamat. Hanya sepotong-sepotong jejak berupa batu yang nyaris tak terbaca. Dan disinilah peran generasi sekarang diuji. Apakah kita mau hanya berhenti di rasa kagum, puas dengan mitos dan cerita rakyat semata? Ataukah kita mau benar-benar meneliti lebih dalam, memakai teknologi canggih untuk mengungkap bukti nyata? Penelitian lintas disiplin mutlak diperlukan. Ahli epigrafi, ahli geologi, ahli bahasa kuno, dan teknologi ground penetrating radar harus saling bersinergi agar setiap guratan di batu itu bisa diterjemahkan dengan akurat. Sampai sekarang, prasasti tertua yang benar-benar diakui akademisi tetaplah Yupa di Kutai, sekitar abad ke-4 Masehi. Namun prasasti alternatif yang masih misterius terus menunggu dipahami. Situs megalitik di Gunung Padang, coretan di dinding Goa Leang-Leang, atau relief tak dikenal di Pasemah, semua mungkin bagaimana kalau prasasti ultra kuno itu ternyata hanya coretan spiritual. Tetap saja menarik, karena membuktikan masyarakat prasejarah Nusantara sudah mengenal simbol sakral, sudah menghormati kekuatan gaib, sudah punya struktur kepercayaan yang kompleks. Tetapi, kalau kelak terbukti itu adalah sistem penulisan sejati, maka sejarah peradaban dunia benar-benar harus direvisi. Inilah daya tariknya. Misteri yang belum rampung selalu memicu rasa penasaran, memicu semangat generasi muda untuk meneliti, memicu debat tanpa akhir, dan kadang justru menjadi cara terbaik agar warisan budaya tetap hidup. Karena situs-situs ini tidak mati, batu itu, meski diam, berbicara menunggu. Dan di antara debat panjang Atlantis dan Nusantara, ada satu hal yang pasti, bahwa leluhur kita luar biasa tangguh. Mereka menulis, mereka menggambar, mereka membangun di tengah ancaman alam gempa, letusan gunung, tsunami, dan banjir besar. Mereka meninggalkan pesan agar generasi selanjutnya tidak lupa bahwa tanah ini pernah dihuni oleh manusia hebat dengan kebudayaan tinggi. Walaupun belum bisa dipastikan apakah sehebat Atlantis seperti imajinasi Plato, tetapi tidak berlebihan kalau kita menghargai karya mereka. Karena di balik setiap guratan di prasasti itu, ada manusia yang punya rasa takut, rasa kagum, rasa hormat kepada alam, dan rasa cinta kepada leluhur. Kita seharusnya belajar dari sana, agar tidak. Hari ini, tim peneliti masih terus menelusuri misteri-misteri itu. Mungkin butuh puluhan tahun lagi untuk benar-benar membuka tabir prasasti paling tua Nusantara. Mungkin kita perlu generasi baru arkeolog, anak-anak muda yang berani meneliti tanpa merusak nilai spiritual masyarakat adat. Karena hanya dengan pendekatan bijak, sejarah bisa dipelajari tanpa Kawan, jika kelak terpecahkan, dunia harus mengakui bahwa Nusantara bukan sekadar pinggiran peradaban seperti di buku-buku lama. Nusantara adalah pusat kebudayaan maritim,
pusat perdagangan, pusat spiritual, dan bisa jadi salah satu tempat pertama di mana manusia mulai menulis simbol atau huruf. Potensi ini tidak boleh, karena jika prasasti-prasasti kuno itu hancur sebelum diteliti, kita kehilangan sejarah, kita kehilangan identitas, tidak ada yang bisa mengulang kembali ribuan tahun lalu. Satu-satunya cara adalah merawatnya, menyimpannya, dan menelitinya secara hati-hati untuk anak cucu kita kelak. Nah sahabat sejarah, kalau kamu sendiri lebih condong percaya yang mana? Benarkah prasasti tertua Nusantara menyimpan rahasia peradaban sehebat Atlantis? Atau semua hanya mitos yang dibesar-besarkan? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share agar kita bisa terus membahas sejarah Nusantara dengan cara yang kritis,